Assalamualaikum adik-adik, halo. Kembali lagi dengan Kak Faiza pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini adalah pertemuan ketiga, hore. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang dongeng, huruf vokal dan konsonan, serta kata, suku kata, dan kalimat dalam cerita dongeng. Yuk, disimak dongengnya. Putri yang ingkar. Seorang putri kerajaan yang memesona tengah asik bermain bola di pinggir sungai. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan bola kesayangannya hingga masuk ke sungai. Putri sedih karena tak bisa mengambil bola ke sungai yang sangat dalam itu. Di saat tengah bersedih, seekor katak muncul ke permukaan dan menanyakan apa yang membuat Putri sedih. Sang putri kemudian menceritakan apa yang terjadi pada katak dan berjanji akan melakukan apa saja apabila bolanya kembali. Katak membantu Putri dengan mengambil bola tadi ke dasar sungai yang dalam. Setelah berhasil mendapatkan bolanya kembali, Putri memilih pergi dan meninggalkan katak. Sampai pada suatu malam, katak mendatangi istana untuk menagih janji Putri. Dan Putri pun terpaksa menepati janjinya pada katak. Kemudian di malam ketiga, katak yang buruk rupa berubah menjadi sosok pangeran yang mengejutkan Putri. Katak pun menjelaskan kronologi kejadian yang menimpanya. Aku dikutuk oleh penyihir jahat menjadi seekor katak. Beruntung, aku bertemu denganmu yang menjadi syarat untuk melepaskan kutukan penyihir jahat itu. Cerita pangeran. Singkat cerita, pangeran kemudian mengajak Putri pulang ke istana milik sang orang tuanya. Keduanya pun memutuskan menikah di sana dan hidup bahagia. Nah, adik-adik, gimana cerita dongeng yang tadi? Seru bukan? Pasti seru dong. Jadi dari dongeng yang tadi kakak ceritakan, kita dapat mengambil pelajaran adik-adik, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh ingkar janji kepada siapapun. Karena apa? Karena janji itu penting untuk ditepati. Oke? Nah, sekarang kita akan menganalisa huruf vokal dan konsonan dalam dongeng yang telah kakak ceritakan. Jadi, huruf vokal adalah huruf hidup yang membuat sebuah kata bisa dibaca. Apa saja huruf vokal itu? Huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Contoh huruf vokal dalam dongeng Putri yang ingkar. Perhatikan baik-baik ya. Seperti dalam kalimat, Putri sedih karena tak bisa mengambil bola ke sungai yang sangat dalam itu. Untuk mengetahui huruf vokal apa saja, kita bisa menelitinya dari satu kata. Nah, yang pertama itu ada Putri. Di sini itu huruf vokalnya itu ada 2, yaitu U dan I. Lalu yang kedua ada kata sedih. Nah, di kata sedih ini huruf vokalnya juga ada 2, yaitu E dan I. Lalu yang ketiga ada kata karena. Pada kata karena huruf vokalnya ini ada 3, yaitu A, E, dan A. Yang keempat ada kata tak. Nah, di sini huruf vokalnya hanya ada 1, yaitu apa? Yaps, hanya A. Dan yang kelima sebagai contoh kata terakhir ada kata bisa. Nah, di sini huruf vokalnya ada 2, I dan A. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Huruf konsonan. Apa sih huruf konsonan itu? Jadi huruf konsonan adalah huruf mati untuk mendampingi huruf hidup. Atau pengertian lainnya adalah untuk mematikan kata jika ada di akhir kata. Oh iya, huruf konsonan adalah semua huruf kecuali 5 huruf yang tadi kakak sebutkan. Nah, kan kecuali 5 huruf yang tadi kakak jelaskan ya. Nah, jadi kecuali 5 hurufnya itu apa aja? Nah, benar. A, I, U, E, dan O. Jadi huruf konsonan itu semua huruf kecuali A, I, U, E, dan O. Yuk simak lagi contoh huruf konsonan dari cerita dongeng yang telah kakak ceritakan tadi. Misalnya kita bisa mengambil kalimat, di saat tengah bersedih, seekor katak muncul ke permukaan dan menanyakan apa yang membuat Putri sedih. Nah, yang pertama ada kata di saat. Di sini huruf konsonannya ada 3, yaitu D, S, dan T. Yang kedua ada kata tengah. Di sini huruf konsonannya ada 4, yaitu T, N, G, dan H. Yang ketiga ada kata bersedih. Di sini huruf konsonannya ada 5, yaitu B, R, S, D, dan H. Nah, yang keempat ada kata seekor. Di sini huruf konsonannya ada 3, yaitu S, K, dan R. Dan yang kelima sebagai contoh kata terakhir ada kata katak. Di sini huruf konsonannya ada 3, yaitu K, T, dan K. Nah adik-adik, itulah penjelasan mengenai huruf konsonan. Semoga dapat dimengerti ya.
Kalian masih pada semangat kan? Kita lanjut nih ke materi berikutnya, yaitu tentang suku kata, kata, dan kalimat. Yang pertama, suku kata. Suku kata itu berada di dalam sebuah kata. Gampangnya gini nih, suku kata biasanya terdiri dari beberapa huruf, yaitu huruf konsonan dan vokal yang dibaca dalam satu suara. Yuk perhatikan contoh suku kata yang ada dalam dongeng yang telah kakak ceritakan. Contoh pada kata putri, kamu bisa menemukan dua suku kata di dalamnya. Bagaimana bisa? Ayo perhatikan. Putri. Nah, ini ada dua suku kata kan? Pu dan tri. Atau contoh lain lagi, katak. Di sini juga ada dua suku kata, yaitu kak dan tak. Nah, masih ada nih contoh ketiga, yaitu istana. Di sini ada tiga suku kata, yaitu is, ta, dan na. Istana. Kita lanjut ya ke pembahasan mengenai kata. Kata adalah bagian lebih kecil dari kalimat, namun lebih besar dari suku kata. Seperti contoh yang tadi telah kakak jelaskan, yaitu gabungan beberapa suku kata adalah membentuk kata. Contohnya seperti putri, katak, istana, dan memesona. Kita bisa melihat contoh kata-kata dalam satu kalimat, yaitu katak membantu putri dengan mengambil bola tadi ke dasar sungai yang dalam. Jika diperhatikan, dalam kalimat tersebut ada 12 kata. Mudah kan? Pasti mudah dong. Selanjutnya kalimat. Kalimat adalah bagian yang lebih besar dari kata. Jika gabungan kata menjadi kalimat, maka kita akan tahu apa yang sedang dibicarakan dalam tulisan itu. Contoh akhir agar kamu paham seperti ini. Ada satu kalimat mudah seperti, ibu pergi ke pasar membeli garam. Nah, dalam contoh kalimat tersebut, kita dapat menentukan suku katanya, yaitu ibu pergi ke pasar membeli garam. Kalau katanya, ibu pergi ke pasar membeli garam. Nah, kalimatnya, ibu pergi ke pasar membeli garam. Bagaimana? Sudah paham kan? Insya Allah kalian dapat memahaminya ya adik-adik. Nah, cukup segitu materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Amin. Dadah, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.